Welcome back to Miss Ika Channel, a channel for education and entertainment. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Okay, now Miss Ika will discuss about the final year English assessment for grade 7 semester 2 part 2. Jadi hari ini Miss Ika akan melanjutkan membahas soal PAT Bahasa Inggris kelas 7 semester 2. Jadi ini merupakan kelanjutan pembahasan soal PAT Bahasa Inggris kelas 7 semester 2 yang Miss Ika sudah upload sebelumnya dear. Dan soal ini Miss Ika ambil dari soal tahun sebelumnya. Semoga dengan kalian menyimak dan mempelajari materi ini bisa menambah wawasan ketika kalian menghadapi soal PAT ya. Amin. So dear, before we go to the question, Miss Ika will always remind you if you want to do the question, so what should you do? Yeah, you should read the question first and then you read the text. So you will not waste the time, okay? Let's go to the first question. Based on the text, Adri bla 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 his school. Berdasarkan teks, Adri bla 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 sekolahnya. So, let's take a look the text dear. Andika is a new student. He has not come yet to the school. Adri is describing it to Andika. Jadi Andika adalah seorang siswa baru. Dia belum pernah datang ke sekolah. Adri sedang mendeskripsikannya ke Andika. Adri mendeskripsikan apa dear? Iya, sekolahnya. So, kita lihat dulu ya, the second paragraph. Our school is very shady and large, bla bla bla. Sekolah kami itu sangat shady, rindang, dan large, besar. So, now let's take a look the last sentence. I love our school. Aku mencintai sekolah kami. Akunya di situ siapa dear? Iya, kan yang mendeskripsikannya si Adri. Otomatis I-nya di situ adalah Adri ya. Masih ingat ya dear, itu kayak Miss Ika kalau tanya atau pertanyaan yang menanyakan tentang refer to ya atau rujukan kata. Jadi I di situ merujuk ke Adri ya. Berarti Adri itu apa? Iya, mencintai atau menyukai sekolahnya. So, which one is the answer? A and C ya. A dan C. Tapi kita lihat dulu. Ini teks apa dear? Iya, deskriptif teks. Kenapa? Karena mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Kalau teks deskriptif itu pasti menggunakan apa dear? Iya, good job, menggunakan simple present. Simple present itu rumusnya gimana? Subject plus verb 1. Kalau he should gimana dear? Iya, he should itu suka pilek. Kok suka pilek? Berarti kalau suka pilek itu suka minum apa? Iya, suka minum es. Berarti karena he should suka pilek, maka he should verb 1-nya ditambah s atau es. Oke, clear ya? Miss Ika sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. So, kita lanjut. Adri itu siapa? Iya, he. He tadi apa? Suka pilek, suka es atau es. Tadi kan kita sudah punya dua jawaban ya, love dan likes. So, which one is the answer? Berarti jawabannya yang mana? Iya, good job, yang likes. Karena Adri adalah he. He should suka pilek, suka es atau es. Is it clear? Sudah jelas? Oke, let's go to the next question. Why do the children like to play in front of the house? Kenapa anak-anak suka bermain di depan rumah? Oke dear, seandainya aduh Miss Ika kosakataku kurang, itu ya saran Miss Ika sering-sering belajar ya. Tapi kalau bener-bener ketika mengerjakan sama sekali nggak tahu kosakatanya, silahkan cari yang ada di pertanyaan kalimatnya ya atau kata-katanya di teks. Sudah nemu belum dear?
Iya, itu ada di kalimat terakhir. Some children often sit and play there. Beberapa anak sering duduk dan bermain di sana. Berarti kenapa sering main di sana? Berarti ada di kalimat sebelumnya. So dear, let's take a look the blue ones. Writing ya, silahkan dilihat tulisan yang warna biru. There is a big bench in front of the house under the mango tree. Jadi ada sebuah bangku besar di depan rumahnya. Bench itu maksudnya apa, dear? Bisa diartikan bangku atau kursi taman. Kursi taman itu gimana? Kursi yang bentuknya memanjang. Jadi kalau umpamanya kita umpamakan seperti kursi importa itu ya, dear, biasanya sering ada di rumah sakit ya, atau kalau kalian nunggu di bank itu juga biasanya ada. Jadi itu yang dinamakan dengan bench ya, kursi yang panjang. Di bawah pohon mangga. Pohon mangganya ada berapa, dear? Iya, ada satu. Kenapa? Karena di situ nggak ada S-nya. The mango tree berarti sebuah pohon mangga. Atau kalian kalau pengen lebih jelas lagi bisa dilihat di writing with the blue color before. Bisa dilihat di kalimat yang warna biru di sebelumnya. One of them is a mango tree. Salah satu di antaranya adalah pohon mangga. So, let's take a look the statement. Kita lihat pernyataannya. Number 1. There is a big tree. Ada sebuah pohon besar. So dear, let's take a look the orange color. There are some trees behind and in front of her house. Ada beberapa pohon di belakang dan di depan rumahnya. Berarti pohonnya ada berapa, dear? Iya, lebih dari satu. So, is wrong ya. Yang nomor 1 salah. The next, statement number 2. There is one mango tree. Tadi sudah dibahas ya, ada satu pohonnya. So, number 2 is correct. Okay, let's go to the third statement. There is a big long chair under the tree. Jadi, ada sebuah kursi panjang yang besar di bawah pohon. Tadi kita sudah bahas ya. There is a big bench in front of the house under the mango tree. So, the statement number 3 is correct. Okay, let's go to the last statement. There is a small bridge in front of the house. Ada sebuah jembatan kecil di depan rumah. So dear, let's take a look the orange one. Jasmine house is near a small bridge. Near itu apa? Iya, dekat. Sedangkan di sini pakai in front of, di depan. Berarti wrong ya, salah ya. So, what is the answer? Iya, 2 and 3. Okay, let's go to the next question. Where blah 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 Jasmine placed the handicraft. Jadi, kalian diminta untuk mengisi kalimat rumpang. Oke, dear, before Miss Ika tell you the answer, Miss Ika will explain first about simple present tense in a brief. Jadi sebelum kita membahas, Miss Ika akan menjelaskan dulu tentang simple present secara singkat ya. Jadi simple present itu adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan kejadian sekarang, kebiasaan, dan fakta atau kebenaran umum. Rumusnya gimana, dear? Iya, subjek plus verb 1. Subjek itu apa aja? Iya, he, she, it. Kalau he, she, it tadi gimana? Sudah Miss Ika jelaskan sebelumnya. Iya, suka pilek. Kalau suka pilek berarti suka S atau ES. Kalau Dewi Ayu gimana, dear? Iya, nggak suka pilek berarti nggak suka S atau ES ya. Kemudian, dear, selalu diingat verb 1 kalau positif. Maksudnya positif itu gimana, dear? Bukan maksudnya apa ya? Positif di situ adalah kalimat yang menggunakan tanda titik atau diakhiri dengan tanda titik tanpa not. Itu adalah kalimat positif. For the example, aku belajar. Nah, itu kan
kata kerja ya. Kalau di bahasa Inggrisin gimana? Bukan I am study, kan tadi Miss Ika sudah bilang. Verb 1 itu nggak punya pacar. Ya udah, kalau kalian mau pakai verb 1 ya langsung aja setelah subjek adalah verb 1 gitu ya. Jadi yang benar bukan I am study tapi I study. Kalau dia belajar, iya he studies ditambah es. Kenapa? Kan tadi Miss Ika bilang he should suka pilek ya, suka es atau es. So let's take a look the next. Verb 1 kalau negatif, maksudnya negatif itu gimana? Ada kata not and then interrogatif atau tanya, berarti menggunakan tanda tanya. Gimana dear? Iya punya pacar. Jadi verb 1 kalau dia negatif atau tanya, punya pacar. Pacarnya siapa? Iya do dan does. Masih ingat ya, kita ulang lagi. Tadi yang suka pilek siapa dear? He, she, it. Oh berarti antara do sama does mana yang pakai es? Mana yang suka pilek? Iya does, kan ada es-nya. Berarti does itu untuk he, she, it. Jadi nanti kalau he, she, it dia menggunakan kalimat negatif atau tanya, maka kita menggunakan kata does. Do di situ nggak ada es-nya. Yang nggak suka pilek siapa? Dewi Ayu. Berarti do digunakan untuk Dewi Ayu kalau kalimat negatif atau tanya. Is it clear? Oke, let's go back. Kita kembali lagi ya. Berarti where bla 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 Jasmine plays the handicraft. Jasmine itu siapa dear? Iya, she. Nah, ini kalimat apa? Tanya. Tadi masih ingat ya? Kalau negatif atau tanya, verb 1 itu punya pacar. Pacarnya tadi siapa? Iya, good job. You still remember ya? Do dan does. Jasmine itu siapa? Jasmine itu adalah she. Oh, berarti does itu ada apanya? Oh, ada es-nya. Oh, yang suka pilek tadi siapa? He, she, it. Oh, berarti does untuk he, she, it. Sedangkan di situ Jasmine. Jasmine kan she. Berarti jawabannya adalah does. Bingung nggak, dear? Hopefully you are clear ya. Semoga kalian paham. Oke, dear. So, don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from Miss Ika channel. Thank you. Okay, let's continue. Furry is a Persian. Blah blah blah. Adorable fur is orange. Di situ kita diminta untuk mengisi dengan pronoun yang tepat. Apa itu pronoun? Iya, kata ganti. Oke dear, kita sudah bahas di pembahasan yang sebelumnya ya tentang yang teks ini. Furry itu jenis kelaminnya apa dear? Iya, jantan. Kenapa? Karena dia menggunakan he. Berarti kita sudah tahu ya, oh itu he. Kepunyaan dia laki-laki itu adalah his. Gitu ya contohnya. Alvaro has a new book. His book is very expensive. Alvaro punya buku baru, punya sebuah buku. Bukunya itu mahal. Kan tadi Alvaro kan he ya. Oh, jadi his book is expensive. Paham ya, dear? Karena di situ adalah he, maka kata ganti kepunyaannya adalah yang his ya. So the answer is C. Okay, let's go to the next. He likes to sing a song, so he is a bla bla bla. Oke dear, kalau ini kalian nggak usah baca teksnya aja udah bisa. Dia suka bernyanyi, jadi dia adalah seorang penyanyi. Gampang banget. Oh di situ sing. Berarti kalau jadi orangnya jadi singer. So the answer is dia. Oke, let's go to the next question. It is a pleasure to blah 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 him for his talent. Ini adalah sebuah kesenangan untuk bla 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 dia karena talentnya atau bakatnya. Oke, describe itu apa dear? Menggambarkan atau mendeskripsikan.
praise itu memuji. Berarti mendeskripsikan dia atau memujinya? Iya, memuji. Berarti antara si sama dia. Kemudian sebelum titik-titik itu ada kata apa, dear? Iya, ada kata to. Dear, selalu diingat ya, kalau ada kata to pasti menggunakan verb 1. Verb 1 itu apa? Iya, verb yang tidak diimbuhin apa-apa. So the answer is C ya, praise. Okay, is it clear? Let's go to the next question. He blah 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 and blah 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 all the time to create good songs. Di situ kita diminta untuk mengisi dengan verb kata kerja yang ada di tabel ya. Berarti kata kerjanya cuman apa? Bekerja dan mempelajari. Tadi sudah kita bahas. Oh, ini adalah teks deskriptif karena di situ Andra is playing describing famous people with Taki. Berarti deskriptif teks ya. Tadi menggunakan apa? Iya, simple present tense. Subjek plus sub 1. She tadi gimana? Suka pilek, suka S atau ES. Berarti karena di situ adalah he, berarti kita pilih yang ada S atau ES-nya. Berarti yang mana, dear? Iya. Number 2 and number 3. He works and learns all the time to create good songs. So the answer is C ya. Oke, let's go to the next. Becoming blah 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 artist is his dream. Menjadi seorang artis adalah mimpinya. Artis. Oke, menjadi seorang artis. Seorang itu bahasa Inggrisnya apa? An atau the. Berarti yang C sudah kita eliminasi ya. Those itu tapi banyak. Berarti tinggal jawaban A, B, or D. Menjadi seorang artis. Artis yang mana? Kan artisnya itu belum tertentu ya. Jadi artis kan banyak. Berarti kalau dia itu belum tertentu, pasti kita menggunakan atau an ya. Masih ingat ya, dear, materi di kelas 7. Berarti nggak mungkin kalau the itu dipakai kalau sudah tertentu. Contohnya saya bilang the Ciliwung River, Sungai Ciliwung. Kenapa kok boleh pakai the? Karena Sungai Ciliwung sudah jelas, Sungai Ciliwung yang itu loh yang ada di Jakarta, berarti pakai the karena sudah tertentu. Tapi kan di situ artis. Menjadi seorang artis adalah mimpinya. Artis yang mana? Artis siapa? Kan nggak tertentu, berarti atau an ya. Kemudian kita lihat ya, artis. Huruf awalnya apa, dear? Vokal. Kemudian artis, bacanya juga artis, huruf vokal. Berarti kalau bacanya vokal, tulisannya vokal, untuk menyatakan seorang atau sebuah yang belum tertentu, maka kita gunakan iya, an. Becoming an artist is his dream. Okay? Is it clear, dear? Let's go to the next question. He always learns how to produce and have good blah 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 and blah blah blah. Karena tadi membahas tentang penyanyi ya, tentang artis kesukaannya, jadi dia mendeskripsikan idolnya. Dia adalah seorang penyanyi. Jadi kalau kita mau belajar untuk menghasilkan sebuah, pokoknya untuk menjadi penyanyi, jadi dia selalu belajar untuk menghasilkan atau mempunyai titik-titik yang bagus dan bla bla bla. Jadi kan tadi membahas tentang penyanyi ya. Penyanyi itu yang dibutuhkan apa, dear? Yang paling utama, iya, song dan lagu dan suara. Lebih tepatnya itu ya. Tapi kalau di Indonesia itu terlalu itu ya. Jadi kalau di Indonesia yang penting wajahnya cakep, cantik, nanti suara bisa menyusul ya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Lebih tepatnya adalah song dan voice ya. Jadi kita pakai sesuatu yang real. Kalau
orang cuman lihat mukanya aja kan itu nggak menunjang, ya menunjang sih sebagai penampilan. Tapi seorang penyanyi utamanya dia harus mempunyai lagu yang bagus dan suara yang bagus. Lagu itu apa? Iya, song. Suara itu adalah voice. So the answer is 1 and 2. Okay? So dear, do you have any question? So hopefully you don't have any question ya. And this material is beneficial for you for studying for PAT. Jadi semoga materinya bermanfaat untuk belajar PAT. So, thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share Misika channel ya. Thank you and see you and good luck.